Penguatan ketahanan pangan dan gizi berbasis IPTEK dalam perspektif nilai Pancasila. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Pancasila berperan sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang yang sejajar dengan bidang lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pengembangan nasional. Pancasila ini dapat menjadi landasan dalam ketahanan pangan dan gizi. Ketahanan pangan dan gizi merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Namun, ketimpangan akses terhadap makanan bergizi masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya inovasi teknologi atau IPTEK yang dapat mendukung pemerataan akses dan kualitas pangan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Isu ketimpangan akses terhadap makanan bergizi di daerah terpencil. Terdapat isu yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi. Salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap makanan bergizi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap pangan bergizi masih terbatas. Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan ini, seperti yang pertama, jarak geografis yang jauh dari distributor pangan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur yang menghambat distribusi pangan secara merata. Yang ketiga, keterbatasan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat tidak mampu membeli makanan bergizi. Fenomena ini mempengaruhi kualitas hidup, khususnya pada anak-anak yang rentan terhadap masalah gizi buruk seperti stunting, malnutrisi, dan anemia. 1. Pertanian presisi. Teknologi pertanian yang presisi memungkinkan petani meningkatkan hasil panen secara efisien dan berkelanjutan. Dengan menggunakan sensor dan data analitik, petani dapat mengelola sumber daya alam seperti udara, pupuk, dan tanah secara optimal. Hal ini dapat meningkatkan produksi pangan lokal di daerah terpencil, memastikan ketersediaan pangan bergizi dengan biaya lebih rendah dan hasil yang lebih baik. 2. Makanan fungsional. Pangan fungsional adalah jenis makanan yang tidak hanya berguna sebagai penyedia energi tetapi juga memiliki manfaat kesehatan tambahan seperti meningkatkan daya tahan tubuh atau mengurangi resiko penyakit. Contoh teknologi dalam pengembangan pangan fungsional adalah produk olahan berbahan dasar lokal seperti sagu, ubi jalar, dan porang yang bisa diolah menjadi makanan dengan kandungan gizi lebih tinggi seperti pangan yang mengandung serat atau mikroba baik. Yang ketiga, fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan penambahan gizi nutrisi tertentu ke dalam produk pangan seperti penambahan vitamin dan mineral dalam tepung terigu ataupun minyak goreng. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan status gizi masyarakat terutama di daerah yang rawan kekurangan gizi mikro. Teknologi dalam fortifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat memiliki kandungan gizi yang sangat cukup, bahkan di daerah dengan keterbatasan akses ke bahan pangan segar. Implementasi nilai Pancasila, pemerataan distribusi pangan sebagai bentuk keadilan sosial. Pengimplementasian ini berkaitan dengan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekanan pada konteks ketahanan pangan, nilai implementasi ini berarti memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pangan bergizi. 1. Keadilan sosial. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi pangan dengan meningkatkan efisiensi dan memperpendek rantai pasokan pangan. Misalnya penggunaan platform digital untuk menghubungkan petani dengan konsumen secara langsung dapat mengurangi peran tengkulak yang menyebabkan harga pangan lebih tinggi di pasar. Pemerintahan dan stok
Lalu, pemerintahan dan sektor swasta juga dapat berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang memudahkan distribusi pangan, serta memberikan subsidi pangan bergizi bagi masyarakat kurang mampu. 2. Pemerataan akses, penyuluhan, dan pelatihan kepada petani lokal tentang teknologi pertanian dan produksi pangan bergizi juga sejalan dengan semangat Pancasila, yakni mendorong keterlibatan seluruh masyarakat dalam upaya membangun ketahanan pangan. Selain itu, program-program berbasis teknologi yang menyediakan informasi tentang gizi sehat dan cara memasak dengan bahan-bahan lokal yang bergizi dapat meningkatkan masyarakat, menjadikan mereka lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 3. Solidaritas nasional. Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan solidaritas dalam konteks pangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah ketimpangan akses pangan dan gizi, terutama di daerah-daerah terpencil. Kesimpulan materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulan, penguatan ketahanan pangan dan gizi berbasis IPTEK dalam perspektif Pancasila adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sehat. Teknologi seperti pertanian, presisi, pangan fungsional, dan fortifikasi pangan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap pangan bergizi. Namun, penerapan teknologi ini harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan pemerataan distribusi pangan, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi tersebut. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia akan mendukung tercapainya kesejahteraan yang merata, sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.